Nah, SDGs itu apa? SDGs itu adalah konsep pembangunan yang menggabungkan 3 unsur sekaligus. Satu adalah sosial, masalah-masalah sosial, kesehatan, kemiskinan, pendidikan. Kemudian masalah ekonomi, itu seperti kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, itu adalah lingkungan. Dan itu memang cocok dengan kondisi kita. Jadi artinya kalau kita mengadopsi itu, cocok dengan kondisi Indonesia, kita berkontribusi kepada dunia global, dan platform sekarang kerjasama dunia itu menggunakan SDGs. Jadi kalau kita tidak menggunakan SDGs, kita ketinggalan dengan platform dengan negara-negara lain dan global. Indeks modal manusia kita baru 0,53. Jadi sama, kalau nilainya 100, ya, nanti pada saat orang itu dewasa, saat ini yang lahir, ketika dewasa nanti dia nilainya hanya 53. Hanya mencapai potensi maksimum 53 dari yang seharusnya 100. Halo Sobat Maju, kembali lagi di podcast Perekonomian Maju bersama saya Raina. Hari ini kita kembali kedatangan seorang tamu luar biasa, seorang staf ahli Menteri Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan PPN Bappenas, merangkap sebagai Kepala Sekretariat SDGs juga, Bapak Pungkas Bajuri Ali. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Raina. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak, akhir-akhir ini fokus dari PPN Bappenas itu lagi ngapain sih Pak? Perencanaan pembangunan nasional saat ini sedang fokus pada penyusunan rencana pembangunan jangka panjang 2045, yaitu bagaimana menuju visi Indonesia Emas 2045. Itu adalah 100 tahun Indonesia merdeka sejak tahun 1945. Yang kedua, kita sedang fokus juga untuk penyelesaian rencana pembangunan jangka menengah. Jadi jangka panjang yang 20 tahun itu diterjemahkan ke dalam rencana pembangunan menengah yang 5 tahunan. Itu fokusnya. Yang kemudian yang ketiga tentu adalah rencana kerja pemerintah 2025, terutama bagaimana kita menyusun prioritas untuk presiden terpilih. Di samping itu yang saya nih, karena sebagai Sekretariat Nasional SDGs, ya kita juga bagaimana mengarusutamakan SDGs ke dalam pembangunan. Itu kayaknya fokus kita sekarang. Oke, jadi mungkin bisa kita breakdown di podcast ini juga ya Pak. Yeah. Mungkin kalau misalkan kita ngomongin SDGs nih, sebenarnya mungkin bisa dijelasin sedikit nih ke Sobat Maju yang nonton. SDGs itu tuh sebenarnya secara singkat itu apa dan kenapa sih kayak Indonesia itu mau untuk bisa mencapai goals dari SDGs itu sendiri? Ya, terima kasih, ini pertanyaan penting. SDGs itu kepanjangan dari Sustainable Development Goals. Lebih dikenal SDGs. Kita sekarang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB, tapi lebih terkenalnya SDGs. Nah, SDGs itu apa? SDGs itu adalah konsep pembangunan yang menggabungkan 3 unsur sekaligus. Satu adalah sosial, masalah-masalah sosial, kesehatan, kemiskinan, pendidikan. Kemudian masalah ekonomi, itu seperti kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga itu adalah lingkungan. Kita tahu sekarang banyak permasalahan iklim ya, perubahan iklim, kerusakan lingkungan. Jadi intinya SDGs itu mengembangkan pembangunan yang sejahtera karena sosial, maju dari sisi ekonomi, tapi memperhatikan lingkungan. Jadi 3 lingkaran itulah sebenarnya inti dari SDGs. Nah, kenapa Indonesia mengadopsi? Jadi SDGs ini adalah komitmen global. Di seluruh negara berkomitmen bertanda tangan untuk melaksanakan SDGs. Kenapa kita mau? Karena memang SDGs itu salah satu pelopornya juga Indonesia. Waktu dulu menyusun itu salah satunya adalah dari 3 pemerintahan, 3 presiden, kepala negara waktu itu yang diminta salah satunya adalah Indonesia. Nah, secara filosofi SDGs ini sangat cocok untuk kita karena kan kita mengalami permasalahan sosial, ekonomi, pada yang sama masalah lingkungan kan menjadi isu besar. Dan kemudian ini juga bentuk kontribusi kita kepada dunia. Jadi sekarang kita kan nggak bisa namanya pembangunan itu sendiri ya. Kalau kita kebakaran hutan di Riau itu berdampak ke Singapura. Kemudian perang di Ukraina berdampak ke Indonesia. Jadi kita sebagai masyarakat global, karena masyarakat global kita juga berkontribusi dan terdampak masyarakat global. Jadi mau nggak mau kita harus engage itu, kalau nggak itu ya kita akan ketinggalan. Yang kedua, karena visi misi SDGs tadi cocok dengan Indonesia.
Jadi ada 17 goal ya di SDG, namanya kan SDGs, goal, tujuan. Ada 17 tujuan, indikatornya banyak tapi pengkategorinya ada 17 dan itu memang cocok dengan kondisi kita. Jadi artinya kalau kita mengadopsi itu cocok dengan kondisi Indonesia, kita berkontribusi kepada dunia global dan platform sekarang kerjasama dunia itu menggunakan SDGs. Jadi kalau kita tidak menggunakan SDGs kita ketinggalan dengan platform dengan negara-negara lain dan global. Itu penyebabnya kita kenapa adopsi SDGs. Jadi cakupannya itu juga luas sekali ya Pak SDGs itu. Dan kalau misalkan ngomongin SDGs itu upaya apa yang udah dilakukan pemerintah untuk bisa mengakselerasi yang tadi di SDGs itu kan ada banyak banget, ada 17 ya. 17 goal. 17 goal, 6 lingkaran tapi 17 goal. Ya ini pertanyaan yang sulit karena kita harus mentargetkan SDGs, kita harus membuat target. SDGs kan frameworknya sampai tahun 2030. Jadi kita membuat target 2030 apa yang harus kita capai. Dari 17 goal itu kita rinci ada lebih dari 200 indikator. Banyak banget. Nah, apa yang kita lakukan untuk mencapai SDGs? Ya pertama awareness dulu. Orang tahu SDGs itu apa. Dan sekarang saya kira hampir semua orang tahu SDGs. Di dunia siapapun sekarang berbicara SDGs. Sustainable itu salah satu kunci dari SDGs ya. Lalu gimana caranya? Pertama adalah namanya share vision. Kalau kita di perusahaan ya, kalau pimpinan hanya punya visi sendiri, rakyatnya tidak ngikut, bukan rakyatnya, karyawannya tidak cocok, itu nggak akan jalan kan. Sama seperti kita, jadi harus sama visinya antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, masyarakat, sama visinya tentang SDGs. Jadi upaya pertama adalah advokasi SDGs itu apa supaya orang aware. Sekarang saya kira hampir semua orang yang berpendidikan tahu SDGs, itu sudah satu tahap. Yang kedua, untuk mencapai target SDGs kita harus memainstreamkan. Jadi menaruh tujuan-tujuan tadi ke dalam tujuan pemerintah. Jadi masuk ke RPJMN, kementerian lembaga adopsi itu tujuan 17 goal. Ke pemerintah daerah adopsi itu goal-goal yang ada di sana. Nah tapi kita tahu SDGs itu sangat luas. Di dunia sendiri, di global, SDGs itu tidak hanya dilakukan oleh pemerintah. Jadi kalau sidang di PBB nih mengenai SDGs, ada yang diorganisasikan oleh pemerintah. Satu seri itu ada yang diorganisasikan khusus oleh pemuda, oleh CSO, oleh NGO, oleh perguruan tinggi. Karena SDGs itu tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tapi bersama-sama. Dan saya kira itu wajar karena kita nggak mungkin, pemerintah itu nggak mungkin menyelesaikan sendiri. Jadi makanya salah satu cara kedua adalah bagaimana melibatkan semua pihak untuk bekerjasama. Salah satu pihak yang sangat penting dan mungkin perlu saya tunjukkan di sini adalah swasta. Jadi sekarang bisnis itu harus mulai berpikir mengenai SDGs, memperhatikan lingkungan, minimal itulah. Makanya sekarang banyak kan gerakan-gerakan. Dan itu juga tantangan yang lumayan berat ya Pak untuk sustainable di environment-nya sendiri. Ya menurut saya itu salah satu yang terberat karena kalau bicara SDGs di perusahaan kan bicara profit. Yeah. Spek kalau di perusahaan itu spek berubah sedikit saja kan berubah. Yeah. Belum tentu diterima customernya, biayanya bisa membengkak gitu ya. Jadi itu tantangan terbesar. Tapi untungnya sekarang karena kesadaran itu, sekarang masyarakat, customer juga sudah mulai aware. Jadi kalau perusahaan itu tidak memperhatikan itu juga akan ditinggalkan. Salah satu yang kelihatan sekali kalau kita bicara pemasaran produk ke dunia luar, itu harus ada kadang-kadang ya ada sertifikatnya atau menunjukkan bahwa perusahaan itu memperhatikan nilai SDGs. Kalau enggak mereka enggak mau beli, gitu ya. Makanya sekarang muncul report, perusahaan mengeluarkan report bahwa mereka melaksanakan SDGs. Tunjukkan kepada pembeli, buyer bahwa mereka melakukan itu, baru buyer akan membeli, gitu. Jadi awareness ini sudah cukup banyak dan itu bahkan dengan adanya itu mendorong adanya bisnis-bisnis baru di tingkat industri gitu ya. Dan itu baru bicara lingkungan ya. Karena kan kita masih banyak banget. Banyak sekali, lingkup 17 itu banyak sekali gitu ya. Dan peran industri luar biasa. Saya kira bagaimana menghubungkan profit kemudian dengan sustainability dan dalam lingkungan seperti saat ini tantangannya saya kira luar biasa. Nah, nih dari kalau misalkan tadi ngomongin tantangan yang luar biasa dari semua goals SDGs yang sedang kita coba akselerasi, sebenarnya di Indonesia sendiri yang paling berat itu untuk goal dari yang mana sih Pak?
Banyak ya, kita punya reportnya. Jadi kalau kita SDGs itu kita golongkan ke dalam 3 pilar. Jadi dalam SDGs Indonesia kita bagi 3 pilar. Pilar ekonomi, pilar sosial, pilar lingkungan. Satu lagi pilar tata kelola dan hukum, artinya bagaimana mengorganisir kesemuanya itu. Kalau kita lihat indikator-indikator yang ada, yang paling banyak merahnya indikator sosial. Karena meluas sekali sosial itu. Mulai dari pendidikan, mulai dari kesehatan, mulai dari gender, masalah kemiskinan, banyak sekali. Dan itu goal yang sangat banyak, ya sangat banyak. Saya kira itu yang menjadi tantangan. Memang hampir semua target itu ada yang sulit dicapai, ada yang relatif agak tercapai, ada yang berat. Tapi untungnya di kita tahun 2023, tahun lalu dan kita teruskan tahun ini, kita sedang exercise, kita petakan, kita itu sebenarnya sudah mencapai hampir 63% dari indikator. Nilainya 6 lah, gitu. Kalau dari 10 6 dari 10 gitu ya. Kalau kita kan 6 tuh ya so-so lah gitu ya. Okay lah. Tapi kalau dibandingkan dengan yang lain di global, kita jauh lebih maju. Global itu sekarang kalau di Asia Pasifik, di dunia, itu rata-rata capainya hanya 15%. Kita sudah 63%. Jadi report terakhir, kenapa kita perlu akselerasi itu karena banyak sekali tantangannya, sehingga kalau kita teruskan SDGs itu baru tercapai 32 tahun lagi, bukan tahun 2030 loh. Di dunia itu baru 32 tahun lagi. Jadi kita relatif cepat ya sebenarnya dibanding negara lain. Ya. Tapi dibanding dengan target ya kita masih perlu struggle. Tapi beberapa indikator, ada yang hijau itu artinya kita on track ya. Ada yang kuning, ada yang merah. Gitu. Detailnya ada banyak, kita bisa dilihat di websitenya SDGs Indonesia. Terus peran SDGs dalam mungkin membentuk sumber daya manusianya sendiri itu gimana sih Pak? Apalagi kan kita tuh selalu menggemborkan mengenai bonus demografi ini. Ya. Pasti ada korelasinya antara SDGs dan pembentukan bonus demografi. Oh iya, nah ini kenapa kita juga adopsi SDGs, karena tujuan-tujuan itu sama dengan tujuan kita. Aspirasi kita untuk mengatasi bonus demografi itu menjadi core penting di dalam rencana pembangunan. Jadi untuk pembangunan manusia dengan bonus demografi sekarang kita kenalkan ya ini istilahnya dengan istilah indeks modal manusia. Jadi IMM. Kalau dulu kan indeks pembangunan manusia, sekarang indeks modal manusia. Berarti ganti ya? Ya IPM masih ada, tetapi penekanan kita kepada modalnya. Fokusnya lebih. Ya, modal itu artinya tadi bagaimana membentuk manusia yang siap nanti pada saat usia produktif dia memang produktif, gitu. Karena saat ini indeks modal manusia kita baru 0,53. Jadi sama, kalau nilainya 100 ya. Nanti pada saat orang itu dewasa, saat ini bayi yang lahir, ketika dewasa nanti dia nilainya hanya 53. Hanya mencapai potensi maksimum 53 dari yang seharusnya 100. Nah ini harus kita tingkatkan. Intinya 3. 1, mudahnya ginilah, harusnya anak itu kalau ingin modal manusianya tinggi, harusnya cerdas, sehat, terlindungi. 3 itu, sehat, cerdas, terlindungi. Kalau diterjemahkan ke dalam pembangunan itu berarti kesehatan dan gizi, cerdas itu pendidikan, terlindungi itu adalah pelayanan dasar dan perlindungan sosial. Jadi kalau dari anak ini 3 ini terpenuhi, kedepannya itu dia bisa berkembang maksimal. Karena investasi yang paling menguntungkan itu adalah investasi pada saat anak lahir. Ibu hamil sampai usia 1000 hari, makanya sering dikenal 1000 hari pertama kehidupan, 1000 HPK, the first 1000 days of life. Itu adalah periode di mana kalau kita mau investasi nih, kita punya anak, investasikan di situ. Masa paling krusial. Berarti itu golden time-nya gitu. Betul, golden time. Karena kalau sudah lewat, dia nggak terulang lagi. Oh, oke. Karena pada masa 1000 hari itulah pembentukan seluruh organ tubuh, otak, jantung, saraf. Jadi kalau kita ibaratkan kalau manusia tumbuh itu sudah 80% sempurna, tumbuh semua. Jadi bayangkan pada saat tumbuh gizinya kurang, kemudian kemampuan kognitifnya kurang,
Sehingga setelah itu dia tidak bisa berubah lagi, sulit membenarkan. Jadi memang kuncinya di situ. Nah itulah inti untuk bonus demografi ke depan. Kan kita tidak ingin bonus demografi itu kan sebenarnya bonus lebih yang didapat karena manusianya produktif. Ya. Nah tapi kalau itu tidak terjadi, ternyata yang tadi modal manusianya nggak terbentuk, bukan bonus yang terbentuk gitu. Malah boncos. Ya boncos, bisa diboncos. Bayangkan ketika bonus demografi kan biasanya dicirikan oleh kelompok usia produktif yang banyak. Ternyata yang usia produktifnya itu tidak produktif, malah jadi beban gitu ya. Jadi orangnya makin banyak tapi tidak diiringi dengan kualitas. Iya, banyak pemuda, banyak pekerja tidak bekerja, pekerja tidak mampu. Kemudian lapangan kerja tidak ada, akhirnya malah bisa terjadi chaos gitu. Itu intinya di situ sebenarnya. Ya itu. Jadi kalau kita bicara modal manusia, membangun manusia untuk meraih demografi, meraih bonus demografi, intinya di 1000 HPK itu. Dan ini kita sebut dengan pembangunan modal manusia. Dan itu bagian dari SDGs. Nah menarik itu, jadi mungkin nanti abis ini kita bakal ngomongin masalah pembangunan manusianya dari masa 1000 hari pertama tadi. Ya, mungkin kita dari bisa, masa kandungan. Ya, mungkin tadi kan kita udah ngomongin SDGs. Nah, kalau misalkan ngomongin generasi Indonesia emas gitu ya, itu kan hal yang selalu digaung-gaungkan kayak menuju Indonesia emas. Tapi gimana nih kalau misalkan masalah sosialnya itu banyak, salah satunya itu stunting. Itu kan salah satu yang pemerintah coba untuk atasi gitu. Nah, kalau misalkan upaya dari PNN Bappenas sendiri itu gimana sih untuk menurunkan angka stunting di Indonesia? Ya, stunting ini masalah yang sulit karena kronis. Kita sebut kekurangan gizi kronis. Jadi kekurangan gizi itu ada dua, akut dan kronis. Akut itu kekurangan gizi dalam jangka pendek. Contohnya anaknya kurus itu kan kurang makan. Anak kurus itu kurang makan, kalau dikasih makan seminggu gemuk. Nah kalau stunting itu kronis, jadi kekurangan zat gizi dalam jangka panjang, ketika hamil, ketika masih kecil, sehingga manifestasinya adalah anak itu pendek. Nah pendek itu ukuran sebenarnya untuk menentukan stunting atau tidak. Tapi stunting sendiri bukan pendeknya, tetapi pembentukan organ tubuh di dalamnya sudah terganggu gitu ya. Jadi karena jangka panjang, berarti kan solusinya tidak langsung memberi makan. Anak pendek ya, anak katakanlah tingginya 1 meter, dalam 2 minggu dikasih makan banyak nggak bisa tiba-tiba tinggi jadi 120 kan. Nah, jadi prosesnya panjang. Karena itu yang kita lakukan adalah perbaikan gizi untuk mengatasi masalah stunting itu dari sisi pencegahan yang paling utama. Yang kedua memang anak yang stunting dan kurus kita kasih makan supaya dia tidak terjadi stunting lebih dalam lagi. Nah yang pencegahan ini yang kita mulai dari memberi makan sejak ibu hamil ya. Jadi ibu hamil itu lingkar lengannya kecil ya, tandanya kurus gitu. Itu harus kasih diberi makan tambahan lah. Kemudian yang kedua, anak itu harus ASI eksklusif. Karena itu sangat menentukan, ASI eksklusif cenderung tidak stunting. Yang ketiga adalah ketika anak sudah 6 bulan ke atas, baru itu pemberian makanan, kemudian pelayanan kesehatan. Itu adalah upaya-upaya yang disebut dengan intervensi spesifik yang khusus. Tapi sebenarnya di balik itu ada permasalahan yang mendasar. Karena banyak juga dari golongan yang terkaya itu stunting. Oh iya. Ya, jadi bukan hanya karena tidak mampu membeli makan, tapi salah, tanda kutip ya, salah asuhan. Jadi cara pengasuhannya tidak benar. Itu banyak terjadi. Kita kemarin kasus terakhir kami melihat beberapa daerah di Jawa Tengah itu, ibunya mampu beli makan, anaknya mau makan, tapi yang dimakan itu bukan makanan yang bergizi, makanan jajanan gitu ya. Atau junk food mungkin bisa juga. Ya orang yang punya junk food lah gitu ya. Jadi makanan itu enggak, kan konsepnya harus makanan gizi cukup dan seimbang. Karbohidrat, protein, kemudian mineral harus lengkap. Akhirnya ya nggak bisa dengan karena perilaku behavior dari keluarga pengasuhan nggak benar, anak juga bisa menjadi stunting. Masalah lain adalah masalah penyakit. Penyakit itu anak itu mungkin makannya cukup, ibunya, keluarganya mampu, tapi sakit-sakitan karena diare, karena lingkungannya kotor. Jadi air minum, sanitasi itu menjadi sangat penting. Jadi kalau kita lihat bawahnya itu faktor-faktor ada kemiskinan, ketersediaan pangan, air minum, sanitasi. Nah di pendekatan yang Bappenas lakukan adalah
di 2 sesi itu memang memberi makan makanan tambahan kepada anak yang beresiko stunting, tapi sambil menyelesaikan permasalahan-permasalahan mendasar yang tidak langsung. Memang tidak gampang, itu permasalahan sulit karena banyak sektor yang terlibat gitu ya. Jadi pendekatan kita seperti itu, yang sensitif spesifik. Nah, ke depan saya kira yang perlu dilakukan adalah penekanan kembali kepada intervensi-intervensi spesifik tadi, yaitu pencegahan supaya anak yang lahir tidak stunting, ibunya tidak kekurangan gizi, ya, kemudian yang sudah beresiko ditreat dengan pemberian makan, dan program itu sekarang sudah berjalan. Dan itu menarik sih. Mungkin kalau misalkan selain permasalahan ibu dan anak tadi, kan ada juga permasalahan kesehatan Indonesia yang makin kompleks nih. Ada penyakit kayak kemarin nih COVID, atau mungkin penyakit tropis kayak DBD kan kemarin juga lagi banyak banget. Nah, gimana Pak Pungkas melihat itu dan bagaimana cara pemerintah untuk menanggulanginya? Saya melihat kita ini yang tinggal di Indonesia itu mendapat anugerah tinggal di daerah tropis. Di daerah tropis itu artinya penyakitnya lebih banyak. Artinya ya kita diberi tantangan oleh Allah untuk dapat menyelesaikan masalah itu gitu ya. Jadi kita mempunyai permasalahan yang kita sebut dengan sekarang itu triple burden of diseases. Jadi 3 beban penyakit. 1 penyakit menular. Penyakit menular itu seperti tadi TBC, DBD, itu kan masih banyak. Dan itu biasanya sangat terkait dengan faktor lingkungan. Air minum tidak ada, sanitasi enggak ada, penyakit datang gitu ya. Lingkungan tidak sehat, penyakit datang. Dan itu masih banyak. Dan itu biasanya sangat terkait dengan kondisi kita daerah tropis, ya, yang ada daerah tropis. Seperti nyamuk DBD itu hanya ada daerah-daerah yang tidak dingin. Ketika dingin dia enggak ada. Yang kedua penyakit menular, tidak menular, PTM atau sering disebut dengan kadang-kadang disebut dengan penyakit kronis. Stroke, jantung, diabetes. Nah, yang nomor 2 ini semakin besar sekarang. Tapi yang 2 ini sebenarnya permasalahannya lebih kepada permasalahan perilaku. Pola hidup. Pola hidup. Jadi penyakit itu sebagian besar dapat dicegah. Ya, kurang olahraga, makan sayur dan buah enggak gitu ya. Banyak lemaknya, gulanya, garam, kolesterol gitu ya. Pola makan, merokok ya. Kemudian lingkungan yang tidak sehat itu penyakit tidak menular. Dan itu sekarang menjadi penyebab nomor 1 di Indonesia. Oh iya, benar. Makin tinggi. Diabetes sekarang kita tinggi banget. Peningkatannya ya. Nah, 2 itu. Dan ini juga dipunyai negara maju, penyakit karena perilaku ya di mana-mana. Yang ketiga, ini kita sekarang punya masalah yang dipunyai di seluruh dunia, yaitu penyakit yang terkait dengan iklim. Jadi kita sebut 3, penyakit menular, tidak menular, penyakit terkait dengan iklim. Nah, gimana cara mengatasinya? Kalau secara per jenis penyakit ya pasti sangat teknis ya, banyak sekali. Kalau DBD pembatasan sarang nyamuk gitu dan seterusnya, penyemprotan dan seterusnya. Tapi intinya kalau penyakit tidak menular itu adalah di pencegahan, pengobatan, surveillance ya. Yang penyakit tidak menular ini agak berat karena perilaku, ngubah perilaku itu sulit harus banget gitu ya. Harus kesadaran diri ya. Keluarga kita aja ya ada, maksudnya di antara keluarga kita bahkan kita sendiri kadang-kadang nggak mampu untuk melakukan itu gitu ya, karena masalah perilaku. Sehingga menurut saya untuk bagian kedua ini sangat penting upaya yang kita sebut dengan promotif, preventif ya, edukasi itu sangat penting, membiasakan sejak kecil ya, terutama sejak kecil tuh anak-anak diajari makanlah yang benar gitu ya, perilaku yang benar, yang sehat, olahraga dan seterusnya. Yang kedua ya kita harus menyediakan fasilitas, enabler namanya, enabler. Jadi orang supaya mau beraktivitas fisik dan itu dari desain masalah lingkungan termasuk infrastruktur. Contohnya kalau untuk penyakit tidak menular kita strateginya bagaimana transportasi itu massal dan konektivitas transportasi namanya. Itu sangat membantu karena mengurangi polusi ya. Orang bergerak secara ketika dia menggunakan transportasi massal kan otomatis ada jalannya di situ. Kalau di total itu sehari kan harusnya 30 menit tuh rekomendasinya. Itu harus dilakukan. Kalau penyakit climate change ya ini masalah ke depan yang harus kita tanggulangi bersama. Jadi itu semua ada di dalam konteks kesehatan kita dan itu kalau dalam perencanaan ya kita masukkan ke tidak hanya ke sektor kesehatan
tapi di sektor lain. Itu istilahnya kalau di istilah kesehatan namanya health in all policy. Semua orang terdampak kesehatan dan semua orang bertanggung jawab untuk kesehatan. Satu konsep yang paling penting sekarang adalah tantangan terbesar kita adalah jangan kita merasa bahwa kita itu adalah customer pelayanan kesehatan. Maksudnya gini, kalau kita sakit ada rumah sakit, ada sakit ada puskesmas. Jadi kita sebagai pembeli, ya customer, suppliernya adalah rumah sakit puskesmas. Jadi seolah-olah itu Kesehatan sesuatu yang bisa dibeli. Saya beli, ya itu bisa beli betul. Jadi seolah beli dan ada yang menampung. Nah seharusnya konsepnya itu adalah masyarakat kita juga sebagai produser kesehatan sendiri. Artinya tergantung kita. Kalau kita mau sehat ya aktiflah secara fisik, makan yang benar gitu kan. Kemudian lingkungan yang bersih. Otomatis kita memproduksi kesehatan kita sendiri. Jadi kita nggak akan lagi tergantung kepada pelayanan kesehatan tadi, gitu. Karena kita bisa memproduksi kesehatan sendiri. Itu satu hal yang paling sulit. Tapi saya kira itu ya ke depan yang seharusnya dari perilaku dan kesadaran setiap individu bahwa sehat itu penting ya. Dan kita harus menjaga kesehatan kita sendiri karena ini kan satu-satunya tempat kita hidup di dunia adalah tubuh kita. Kalau tubuh kita udah nggak mampu, ya kita udah mati. Jadi bagaimana menjaga tubuh kita itu dari kita sendiri. Itu tantangan terbesar. Dan kalau misalkan tadi yang udah kita obrolin kan kayak penyakit itu kan sesuatu yang tidak bisa dihindari dan ya itu tadi mau nggak mau akomodasinya satu-satunya adalah rumah sakit gitu. Dan mungkin contoh paling besarnya adalah berkaca dari COVID kemarin. Nah menurut Pak Pungkas itu ada nggak sih yang perlu dibenahi dari healthcare system Indonesia? Pengalaman dari COVID? Ya. Pengalaman dari COVID yang paling berharga itu satu adalah ketahanan kesehatan. Dulu kita jarang sekali berbicara mengenai ketahanan kesehatan atau kita sebut dengan health security ya dan health resilience. Jadi ketahanan kesehatan adalah kemampuan kita untuk mendeteksi dengan cepat dan bertindak dengan cepat. Namanya detect, prevent, respond. Mendeteksi supaya ketemu, kalau ketemu kita cegah, kalau sudah terjadi kita respon. 3 itu yang menurut saya pengalaman kita dulu kurang terlalu kuat di ketahanan kesehatan. Karena sistem yang kita bangun, kita tidak punya pengalaman. Kita punya pengalaman dulu pandemi flu burung. Tapi kita nggak menyangka COVID segitu besarnya gitu ya. Sebelum COVID itu ada assessment dari WHO. Indonesia sebenarnya ketahanan kesehatan cukup baik itu. Nilainya oke. Tapi ketika dihadapkan pada permasalahan kita baru sadar bahwa ada tanda kutip yang bolong-bolong di situ ya. Dan salah satu area yang bolong itu adalah kemampuan mendeteksi tadi. Salah satu kemampuan mendeteksi itu ada surveillance namanya. Surveillance itu adalah kemampuan kita melihat ada potensi enggak. Lalu gimana kita bertindak. Nah itu yang sangat kurang. Yang kedua pada saat COVID kita sadar bahwa kapasitas kesehatan kita tidak sekuat yang kita bayangkan. Tidak resilient, namanya itu makanya disebut dengan health resiliency. Pada saat hari H, tenaga kesehatan kurang ternyata. Ya sebenarnya kita sudah rasakan ya, tapi baru benar-benar kerasa pada saat itu. Kemudian ketika orang sakit, bednya kurang tempat tidur. Nah itu salah satu area yang harus ditingkatkan adalah dari sisi pelayanan kesehatan. Saya kira itu 2 pembelajaran yang sangat penting ya. Ketika pandemi COVID yang harus kita tingkatkan. Yang ketiga, yang sangat penting ternyata adalah di kemampuan detect, prevent, respond itu pada kemampuan namanya pelayanan kesehatan dasar. Jadi di tingkat puskesmas, di tingkat masyarakat, bagaimana bisa bekerja sama untuk mencegah itu. Kenapa ini penting? Karena COVID itu sebenarnya, COVID itu kan dapat dicegah dulu 3M ya. Prinsip 3M. Jangan kita beraktivitas tidak M itu menggunakan masker, kemudian menjaga jarak gitu ya, dan mencuci tangan gitu ya. Itu kan 3 hal. Itu kan sebenarnya sudah kita kampanyekan sejak dulu. Namanya PHBS, Pedoman Umum Hidup Bersih dan Sehat. Menjaga jarak, masker dan cuci tangan. Dari dulu kita sudah punya program cuci tangan pakai sabun. Tapi begitu pandemi COVID, kita tahu betapa pentingnya
3M tadi, yang notabene itu adalah bukan tugasnya rumah sakit, bukan tugasnya puskesmas, tugas di pelayan dasar di masyarakat sendiri, namanya pencegahan. Jadi itu pihak ketiga, bagian ketiga pembelajaran kita adalah kemampuan kita untuk mencegah. Dari konsep perilaku itu juga kurang, itu pembelajaran yang luar biasa menurut saya di sistem kesehatan. Pasca COVID, kita lakukan reformasi kesehatan untuk memperbaiki itu. Jadi sebenarnya mungkin COVID itu juga jadi hikmah ya, karena kalau misalkan nggak COVID mungkin kita nggak tahu kekurangan kita di bidang kesehatan tuh seperti apa. Ya betul, betul. Banyak hal-hal yang mungkin dulu simple tapi kita remehin, tapi setelah adanya COVID kita tahu itu penting banget gitu. Betul, cuci tangan itu dulu siapa sih yang merasakan cuci tangan itu penting gitu kan? Apalagi yang sampai harus stepnya banyak gitu. Nah setelah itu baru tahu kalau nggak cuci tangan ya sudah. Iya. Gitu. Itu pembelajaran yang sangat baik, betul itu. Mungkin masih terkait dengan sektor kesehatan, apa yang menurut isu kesehatan apa sih yang menurut Bapak itu paling harus diperhatikan, nggak cuma, jadi ini bukan cuma tugasnya pemerintah nih kayak yang tadi udah disebutkan, tapi masyarakat umum tuh juga udah harus aware tentang kesehatan ini. Ya kalau dari konteks sekarang ya, kalau dari masyarakat ya perilaku namanya healthy behavior. Kalau di istilah kita disebut dengan gerakan masyarakat hidup sehat, GERMAS. Jadi bagaimana perilaku kita untuk hidup sehat, kurangi konsumsi GGL, gula, garam, lemak. Itu adalah makanan yang paling enak itu, manis, gurih, asin. Kan itu yang membuat makan kita enak, ya. Nah itu harus konsumsinya dikurangi karena itu penyakit tidak menular, kemudian lingkungan yang bersih, aktivitas fisik. Itu kalau terkait dengan penyakit tidak menular di tingkat masyarakat. Nah dari sisi pemerintah, terutama kita dari Bappenas gitu ya, itu adalah dari sisi pelayanan publik yang harus kita tingkatkan, dan itu juga hal yang sangat besar. Setelah pandemi tadi Mbak Arena betul itu, setelah pandemi banyak sekali pembelajaran yang kita lakukan, makanya munculnya reformasi sistem kesehatan tadi, salah satunya mereformasi pelayanan kesehatan dasar. Jadi pelayanan kesehatan dasar ini sangat penting di tingkat masyarakat karena dia itu adalah penyelenggara yang paling dekat dengan masyarakat. Puskesmas yang paling dekat dengan masyarakat dibanding dengan rumah sakit gitu ya. Kita sadar tenaga kesehatan kita masih kurang ya, produksi tenaga kesehatan kita juga masih kurang ya. Makanya dengan adanya reformasi itu produksi dokter dan tenaga kesehatan diperbesar. Kemudian sekarang ada program untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dasar puskesmas, pustu sampai tingkat desa. Yang ketiga surveillance pada saat COVID, laboratorium dulu sangat sedikit ya. Dulu COVID itu laboratorium semua dikirim ke Jakarta itu. Jadi backlog yang luar biasa. Sekarang di hampir setiap kabupaten kota, belum semua, tapi ke depan setiap kabupaten kota punya laboratorium, surveillance-nya cepat, kalau ada apa bisa langsung deteksi. Dan yang ketiga adalah pelayan di rumah sakit. Kita tahu juga sebenarnya jumlah tempat tidur kita, rasionya kita kurang, terutama daerah timur nih. Sehingga itu yang sekarang program itu juga kita lakukan, artinya dari pelayanan dasar sampai rujukan, dan di tingkat masyarakatnya sama-sama kita garap. Dan itu pembelajaran yang sangat bagus dari COVID, dan itu yang kita sebut dalam konsep reformasi sistem kesehatan. Oke, baik. Mungkin sebelum kita tutup podcast, saya ada pertanyaan terakhir nih Pak. Dan ini pertanyaan sebenarnya menyangkut keseluruhan nih Pak, menyangkut permasalahan stunting, isu sosial, dan ini juga menyangkut wacana atau program pemerintahan terpilih ke depannya Pak. Jadi saya mau tahu nih pendapat Pak Pungkas terhadap makan sehat gratis. Makan siang. Makan siang, yang gratis. Ini menarik ini. Makan siang itu kan sebenarnya secara program itu sudah ada sejak dulu. Kita dulu namanya PMTAS, program makanan pemberian makanan tambahan anak sekolah. Sekarang itu ada juga sebenarnya di kesehatan dalam konteks untuk menurunkan stunting namanya PMT lokal, pemberian makanan tambahan dengan makanan lokal. Itu sebenarnya prinsipnya hampir sama, hanya targetnya saja berbeda dan sistem standarnya yang berbeda. Makan siang di sekolah ini praktek di banyak negara. Dari hasil literatur studi kita itu hampir 136 negara sebenarnya sudah melaksanakan program makan siang gratis dengan variasinya ya, berbagai macam variasinya. Variasi itu dari siapa yang diberikan, anak SD, SMP, SMA, berapa kali frekuensinya,
lalu standarnya seperti apa, itu bervariasi. Tapi secara umum sudah banyak dilakukan di negara, di Indonesia juga punya pengalaman untuk itu. Hasilnya dalam konteks pendidikan, terutama pendidikan, karena di sekolah ya, itu terbukti meningkatkan partisipasi anak untuk belajar, meningkatkan konsentrasi, berhasil menarik anak yang tidak sekolah masuk ke sekolah. Gitu. Yang kami lihat di pemerintahan baru nanti, presiden terpilih itu program makan siang gratis, itu tidak hanya untuk anak sekolah. Dan saya kira itu yang bagus, yang suatu yang baru ya, yang mungkin di negara lain sebagian ada, sebagian tidak. Karena dia juga tidak hanya anak sekolah, tapi juga santri. Karena santri ini juga sebenarnya sekolah kan, cuman sekolahnya sekolah keagamaan, bukan sekolah formal. Yang juga di situ dicantumkan adalah makan untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Nah, kalau kita juga mengadres ketiga ini, otomatis ini dampak ke gizinya jauh lebih terasa. Karena permasalahan stunting kan di tiga ini. Permasalahan gizi terutama itu. Ibu hamil itu banyak kekurangan energi kronik. Anak remaja itu banyak, dan perempuan terutama ya, itu anemia, kekurangan zat gizi besi ya. Kemudian yang balita itu stunting dan wasting. Kita belum berbicara kekurangan gizi yang lain. Jadi kalau tiga kelompok penerima ini sebagai bagian dari program makan siang itu, maka ini akan sekaligus tidak hanya ke dampak pendidikan, tapi juga kesehatan. Dan kalau nanti itu memang dirancang dari sistem tata kelolanya, misalnya ketika memproduksi untuk makan itu, pangan itu menggunakan bahan-bahan lokal, maka ini bisa berpotensi untuk meningkatkan pertanian lokal, roda ekonomi lokal. Dari sisi kemiskinan membantu, karena banyak anak-anak terutama di keluarga miskin mungkin gak sarapan, gak makan siang gitu ya. Dan itu sebagai pengganti makan siang mereka. Jadi selain meningkatkan partisipasi sekolah, itu juga membantu mereka mengurangi beban di kemiskinan, dan pada saat yang sama bisa membantu untuk perbaikan gizi. Jadi menurut saya tinggal bagaimana kita mendesainnya itu. Kalau masalah nama bisa apa saja gitu ya. Yang harus kita pastikan adalah tujuannya untuk apa. Kalau saya lihat di presiden baru ini tujuannya adalah ada 4 bidang, untuk gizi, untuk pendidikan, untuk ekonomi, untuk kemiskinan. Nah, yang kedua siapa targetnya? Nah, saya lihat juga di dalam misi ini targetnya tidak hanya anak sekolah, tapi anak sekolah, santri, ibu hamil, dan balita. Jadi target keempat tadi bisa dipenuhi dengan melihat permasalahan itu gitu ya. Yang ketiga tentu desainnya, bagaimana kita mendesain itu dengan efisien, dengan efektif ya. Dan kita pernah melakukan exercise kok, dan dampak ekonominya besar juga itu. Dampak ekonomi kalau kita ngitung sekian kali makan siang gratis, dampak ekonominya forward linkage dan backward linkage. Backward linkage itu di bagian supply itu apa yang terdampak seperti UMKM, petani. Forward linkage dampak ke depannya gitu ya. Dan itu sudah kita melakukan exercise, dan itu dampaknya cukup besar juga gitu ya. Jadi kuncinya sekarang kalau menurut saya makan siang gratis itu atau program lain nanti namanya, yang penting adalah tujuannya, kemudian sasarannya, dan desainnya itu benar, saya kira akan sangat bermanfaat gitu ya. Kalau kita bisa merancang program itu dengan baik. Gitu. Nah ini mungkin penting juga, jadi makan siang gratis itu bukan cuma sekedar makan aja ya Pak, tapi dampaknya itu sangat luas juga, mulai dari isu kesehatan sampai ekonomi itu juga bisa teratasi dengan adanya makan siang gratis ini. Iya, kalau saya boleh sedikit menambahkan, makan siang itu kan core-nya saja, intinya. Sebenarnya kalau program makan siang dengan tujuan tadi berdampak, dan pengalaman di beberapa negara termasuk Indonesia, diikuti dengan program-program di sekelilingnya pendukung. Contohnya, ketika makan siang di sekolah diikuti dengan edukasi. Edukasi, kan tadi kita bicara ya, sekarang itu permasalahan penyakit itu penyakit tidak menular. Makannya gula garam lemak tinggi, tidak seimbang, kemudian tidak beragam. Disitulah ada edukasi muncul, makanan yang diberikan itu harus beragam, standar gizinya terpenuhi. Contoh lain lagi adalah sekarang isu terkait dengan SDGs, itu namanya food waste dan food loss. Jadi kehilangan pangan kita sangat besar, karena yang dipanen
banyak yang rusak, ketika di meja makan tidak dimakan, bekasnya menimbulkan masalah. Nah, itu juga bagian dari edukasi, bagaimana manajemen dari ujung sampai ujung kita tangani sehingga pembelajaran untuk meminimkan food waste, food loss. Program-program lain di sekolah sangat penting. Kalau anemia misalnya, kan sekarang anak sekolah itu diberi tablet tambah darah, gitu ya. Itu bagian menggabung dengan situ, itu sangat bagus dan saling mendukung. Kemudian ini akan sangat powerful apabila sebagai salah satu syarat makan siang gratis yang efektif tadi di sekolah harus ada tersedia air minum sanitasi. Nah itu kan juga program itu sudah ada. Jadi kalau program itu diintegrasikan mendukung core-nya tadi, dampaknya akan jauh lebih luas gitu, dan itu pembangunan yang lebih holistik, tidak melihat dari satu sisi tapi dengan keterpaduan di bidang-bidang lain. Ini menjadi program yang bisa menjadi program yang luar biasa kalau kita memang desainnya betul gitu. Oke, luar biasa. Tadi kita udah bahas banyak banget ya Pak, mulai dari SDGs, mulai dari isu kesehatan sampai makan siang gratis. Nah, saya mau terima kasih Bapak Pungkas sudah menyempatkan untuk datang ke sini. Terima kasih juga untuk Sobat Maju yang sudah menyaksikan podcast Perekonomian Maju kali ini. See you on the next podcast.